pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apakah ada yang tidak hadir dalam pertemuan hari ini? Ada, Pak. Agung tidak hadir. Kenapa Agung tidak hadir dalam pertemuan hari ini? Karena sakit, Pak. Apakah ada lagi yang tidak hadir dalam pertemuan hari ini? Tidak, Pak. Jika tidak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Bapak mohon untuk memimpin jalannya doa. Baik, Pak. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin jalannya doa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, apakah kalian sudah siap dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Sudah, Pak. Wah, kalian nampak semangat sekali ya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai segitiga dan segi empat. Nah, coba Bapak minta dari kalian menjelaskan kembali apa itu definisi dari segitiga dan segi empat. Ada yang bisa jelaskan? Saya, Pak. Ya, Indra, coba jelaskan apa itu definisi dari segitiga dan segi empat tersebut. Segitiga adalah bangunan datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut, di mana jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sedangkan segi empat adalah bangunan datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut, Pak. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Indra. Bapak hari ini akan melanjutkan materi. Sebelum itu, Bapak akan menampilkan video animasi yang berkaitan dengan materi hari ini. Nah, Bapak mohon dari kalian untuk bisa mencermati dengan baik video tersebut, karena nanti di akhir video Bapak akan meminta kalian untuk menjelaskan kembali apa yang telah kalian pahami dari video pembelajaran tersebut. Nah, apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, Bapak akan menampilkan video tersebut. Sebelum kita memahami apa itu kongruen, yuk kita identifikasi dua benda apakah kongruen atau tidak. Coba kita amati gambar berikut. 1. Dua gambar mobil yang kongruen. 2. Dua gambar mobil yang tidak kongruen. Coba kita amati bangun datar berikut. 2 persegi panjang kongruen dan 2 segi empat tidak kongruen. Tadi, kita sudah melihat perbedaan benda ataupun bangun datar yang kongruen dengan yang tidak kongruen. Jadi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kongruen? Kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun segi banyak dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yuk kita amati contohnya. Syarat 2 segitiga kongruen. 2 segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yuk kita amati contohnya. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi-sisi. Yang kedua,
sisi sudut sisi. Yang ketiga, sudut sisi sudut, dan yang keempat, sudut-sudut sisi. Yuk kita amati contohnya. Lalu, bagaimana dengan kesebangunan? Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut dengan kesebangun. Tidak perlu ukuran yang sama, tetapi sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yuk kita amati contohnya. Bagaimana? Sudah pahamkah mengenai materinya? Nah, di video yang telah Bapak tampilkan tadi, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Saya Pak, kesebangunan dan kekongruenan Pak. Ya, tepat sekali ya. Kita hari ini akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, dua bangun datar dapat dikatakan sebangun. Kira-kira apa saja yang harus dipenuhi ya? Saya Pak, dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya, tepat sekali yang dikatakan oleh Dedi. Nah, dua bangun datar bisa kita lihat sebangun apabila perbandingan sisi-sisi dan sudutnya itu bersesuaian ya. Baik anak-anak, Bapak akan lanjutkan materinya mengenai kekongruenan. Coba Bapak minta Merta untuk menjelaskan apa itu kekongruenan, karena Bapak lihat dari tadi Merta sepertinya mengantuk pada saat pembelajaran ini. Baik Pak, dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki ukuran yang sama. Ya, terima kasih kepada Merta karena sudah mau menjelaskan. Lain kali anak-anak, jika kalian merasa mengantuk pada saat pembelajaran ini, kalian bisa minta izin ke Bapak untuk keluar dan mencuci mukanya agar kalian lebih fokus dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Apa bisa dimengerti? Bisa Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kekongruenan tersebut. Nah, adapun syarat yang harus dipenuhi terhadap dua buah segitiga yang kongruen, yang pertama yaitu ketiga sisi yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua yaitu dua sisi yang mengapit dan satu sudut bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga yaitu satu sisi apit dan dua buah sudut bersesuaian sama besar. Nah, dari yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, Merta silakan, ada bertanya apa? Jadi perbedaan kesebangunan dan kekongruenan itu, kalau sebangun itu berkaitan dengan perbandingan dari sisi dan sudut dari dua bangun datar yang bersesuaian, sedangkan kongruen tersebut mengenai ukuran yang sama baik dari sisi
dan sudutnya begitu Pak ya? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Merta. Sepertinya Merta sudah mulai mengerti ya mengenai materi hari ini. Nah, apakah dari anak-anak yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak Pak. Nah, jika tidak, Bapak meminta kalian untuk membentuk kelompok dengan sebangku kalian. Kemudian kalian menyelesaikan permasalahan pada halaman 18 di LKS kalian. Nah, kemudian Bapak minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang telah diselesaikan. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Pak. Bapak akan berikan waktu 20 menit untuk kalian. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Bapak lanjutkan untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan pada halaman 18. Bapak mulai dari kelompok 1 yang di depan ini, coba jelaskan coba paparkan apa yang telah didiskusikan terkait permasalahan pada halaman 18 tersebut. Baik Pak, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab permasalahan pada buku halaman 18, yang mana pada soal tersebut terdapat gambar dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDE yang kongruen, kemudian tentukan pasang sisi yang sama panjang. Karena kedua segitiga tersebut kongruen dan sisi AB dan DE sejajar, sehingga dapat disimpulkan panjang sisi yang sama panjang adalah AB sama dengan DE, BC sama dengan CE, dan AC sama dengan CD. Ya, baik, terima kasih penjelasan dari kelompok 1. Baik, anak-anak beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk anak-anak yang lain, apakah ada yang belum paham atau belum dipahami terkait dengan penjelasan dari kelompok 1? Tidak Pak. Nah, jika tidak, Bapak lanjutkan ke kelompok 2. Nah, coba untuk kelompok 2 jelaskan terkait permasalahan yang telah kalian diskusikan. Baik Pak. Pada soal tersebut, menurut syarat kekongruenan, dua segitiga PQR dan ABC adalah kongruen, jadi dapat ditentukan sisi BC bersesuaian dengan sisi PQ, maka sisi BC adalah 25 cm. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Penjelasannya sudah bagus sekali ya. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan dari kelompok 2? Tidak Pak. Ya, baik, jika tidak, apakah dari anak-anak ada yang mau menyimpulkan terkait topik pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Saya Pak. Ya, Arya dipersilakan. Yang dapat saya simpulkan dari materi pada pertemuan hari ini adalah dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar serta sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dan dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki ukuran yang sama. Ya, terima kasih kepada Arya karena sudah mau memaparkan dan menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Tidak Pak. Baik, jika tidak, Bapak mohon dari kalian untuk mengerjakan LKS pada halaman 20. Kemudian Bapak akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak Pak. Jika tidak, pembelajaran hari ini akan Bapak akhiri. Semoga pada pembelajaran hari ini dapat berguna untuk anak-anak sekalian pada kehidupan ini. Baik, karena pada saat pembelajaran dibuka dengan doa, maka akan kita akhiri dengan doa. Untuk ketua kelas, Bapak minta kembali untuk memimpin jalannya doa. Baik Pak. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Bapak izin meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak.